dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan dibacakan. Pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keberadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah, dan memberikan keyakinan bagi hakim serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan. Oke, ini jelas di sini ya, dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan. Jelas, rasional. Aku mau tanya sama teman-teman yang sudah pegang itu yang namanya putusan. Apakah Anda sudah jelas posisi kasusnya ini? Coba Ari Porong. Apakah sudah jelas Belum, bahwa kronologisnya seperti ini, seperti ini? Sudah jelas belum? belum Mr. Z. Nah, padahal di sini yang namanya pengamatan itu harus jelas. Dan orang jelas itu piye? Oke ya teman-teman ya, ini bukan saya ya yang nulis di belakang saya ini, bukan saya, ini dari KZ ya, Komisi Yudisial. Paragraf ke-4, Bang Ai. Paragraf 4. Oleh karenanya, pengamatan hakim tidak boleh digunakan dengan jalan pintas untuk membuktikan unsur tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah, sedangkan pengamatan hakim hanya berfungsi sebagai bagian dari penilaian terhadap fakta yang telah diuji. Dengan demikian, sejalan dengan berkepentingan kejaksaan dalam menjaga agar proses penuntutan berjalan objektif, profesional, dan tidak menimbulkan risiko putusan pidana yang didasarkan pada penilaian objektif semata. Ya, teman-teman ya, di sini jelas dikatakan bahwa pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Pengamatan hakim itu hanya berfungsi sebagai bahan dari penilaian terhadap fakta. Jadi faktanya dulu ada, baru dinilai. Jangan yakin dulu, yakin. Tapi faktanya kagak ada. Jadi ada fakta dulu, fakta itu dinilai. Begitu dinilai kalau yakin menimbulkan keyakinan. Jadi bagaimana bisa yakin? Ini saya kasih tahu dulu nih, ya. Bukti itu kan harus sah. Kalau buktinya nggak ada suratnya, buktinya belum di digital forensik, buktinya tidak ada ahli, itu namanya tidak sah. Kalau tidak sah itu tidak boleh menimbulkan keyakinan. Jadi keyakinan itu munculnya dari alat bukti yang sah. Kalau alat buktinya yang sah, boleh menimbulkan keyakinan. Tapi kalau alat buktinya tidak sah, tidak boleh timbul keyakinan. Itoh Kim. Kok keyakinannya dulu alat buktinya ini nggak sah? Kenapa saya katakan nggak sah? Coba ditayangkan. Hakimnya bertanya, ini sudah diuji digital forensik apa belum? Jawabannya apa, Jelita? Mister. Apa kok? Jawabannya belum. Ya, belum. Terus hakimnya bilang apa? Lengkapin dong, biar sah. Kan begitu, ya nggak? Kan aneh. Lengkapin aja biar sah, nanti aku bikin sah. Kan begitu kalau bahasa ini. Artinya itu pada fakta itulah diamati bahwa ketika ada alat bukti itu belum sah. Maka hakim di situ mengamati yang itu yang diamati. Ada lagi. Adanya bukti, katanya bukti digital forensik yang katanya mengambil dari flash disk.
Flash disknya aja itu sudah nggak sah itu. Flash disknya yang diteliti itu sudah nggak sah. Tapi anehnya itu dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena ada stempelnya. Makanya Bang Ai bilang itu pinjam stempel. Flash disk itu sendiri tidak sah. Kenapa? Karena sudah ada pemindahan. Nah, pemindahan itu yang ambil adalah ahli digital forensik. Tidak boleh kita ini nyolok itu nggak boleh. Nah, anehnya lagi pemindahan itu dilakukan pada bulan September. Baru dilakukan uji digital forensik pada bulan apa kemarin tuh kalau nggak salah Juni. Jadi tersimpan dulu 9 bulan. Masuk di flash disk dulu, disimpan 9 bulan, baru tunggu pengakuan Priyo, barulah mereka tayangkan itu. Jadi dakwaannya yang sudah dibuat itu jadinya alat buktinya jadi alat bukti baru semua nih. Susulan semua ini. Jadi aneh teman-teman. Makanya kalau saya tanya teman-teman tadi, apakah perkara ini janggal atau tidak? Sangat janggal, Mr. J. Nah, kalau sangat janggal, boleh dong kita ini bersuara terus secara kontinu. Bukan boleh, Mr. J. Harus, Mr. J. Harus. Nah, masalahnya teman-teman kan ini kan walaupun saya ngomong nih sampai keluar bercak-bercak, tapi kalau teman-teman nggak memberikan suprot, tahu nggak yang namanya suprot? Ya percuma. Teman-teman yang di bawah, ayo kencengin Itu layar yuk. izin sedikit, Mr. J. Biar hostnya Mengingat darah tinggi nih. mengingat daripada CCTV yang di bengkel, Mr. J, kan? Itu kan tanggal 2 September itu diambil penyidik, Mr. J, kan? Benul. Tanggal 2 September. Artinya, Mr. J, kedua daripada pelaku ini, Mr. J, belum ditangkap, Mr. J, kan? Bener. Artinya, begitu ini mereka ambil ini CCTV itu, Mr. J, seharusnya kan mereka harus periksa itu apa isi CCTV tersebut, Mr. J, kan? Bener. Nah, ketika kedua pelaku ini ditangkap di tanggal 8, nggak salah, Mr. J, ya? Di tanggal 8, seharusnya pada saat BAP, kalau memang di situ ada pergerakan yang aneh, itu wajib mereka tanyakan pada saat BAP itu, Mr. J, dan tertuang di dalam BAP, Mr. J. Ya Benar harus, nggak kira-kira, Mr. J? Harusnya, Mr. J, ya? harusnya itu kan mengamati CCTV itu bagian daripada penyelidikan. Tapi kan tidak dilakukan. Nah, itu dia, Mr. J. Karena tidak dilakukan, makanya timeline-nya jadi kebingungan. Itu dia, Mr. J. Maksudnya gini, Mr. J, izin Mr. J, ya. Berarti kan pada saat itu mereka memeriksa CCTV itu kan nggak ada hal yang aneh, Mr. J. Sehingga tidak menjadi pertanyaan pada saat BAP. Nah, ketika ada bahasa Priyo mengadakan perubahan di persidangan, kenapa hadir yang ini dan ada pergerakan aneh? Kan itu menjadi tanda tanya, Mr. J, kan? Ya itulah yang namanya janggal. Ini semua tidak ada dalam BAP. Ini semua tidak ada dalam dakwaan. Tapi muncul dalam tuntutan. Ngono loh. Makanya aku bilang ini janggal. Tapi teman-teman kalau bilang nggak janggal ya nggak apa-apa. Tapi aku pribadi ini janggal. Kalau teman-teman sepaham dengan saya ya harus disuprot. Suprot bukan dengan cara materi. Suprot, tahu nggak yang namanya suprot? Silakan Ari, suprot Ri, suprot. Suprot tap-tap layar teman-teman. Yuk 100 kayo bisa. Mai, taunya semprot. Suprot, kalau emak-emak itu, aku tetap suprot nak. Ayo nak, maju terus nak. Emakmu tetap suprot. Gitu loh, suprot. Mr. J, saya mau nanya sih, kalau misalkan nih yang sudah kita lihat nih ya kan, dengan barang bukti, alat bukti, susulan seperti itu memang boleh gitu, Mr. J?
yang namanya susulan itu tetap yang inti dulu yang diutamakan, ya nggak? Iya. Nah, Oh, masalahnya, kalau misalkan walaupun susulan tapi sesuai dengan aturan itu nggak masalah ya kan? Masalah nggak? Kalau sesuai aturan itu ya kalau sesuai aturan nggak ada masalah, tapi nggak ada kan masalah ya, walaupun susulan ya gitu kan. Nah makanya kan yang bikin kita jadi banyak janggalnya itu tadi, karena yang kita lihat barang bukti, barang buktinya, alat buktinya, lokusnya semuanya susulan, sudah itu tidak sesuai dengan prosedurnya, tapi hakim bisa memutuskan. Nah, kan ini yang kita khawatirkan kan seperti ini gitu loh. nah inilah yang ingin dibaca oleh Bang Ai. Bang Ai, Mister. kita support dulu nih teman-teman. Coba paragraf keempat Bang Ai. Kita ulang-ulang terus Bang Ai. Coba didengerin kawan-kawan. Bacanya pelan-pelan, jangan kecepatan. Waduh. Oleh karenanya, pengamatan hakim tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah, sedangkan pengamatan hakim hanya berfungsi sebagai bagian dari penilaian terhadap fakta yang telah diuji. Dengan demikian, sejalan dengan kepentingan kejaksaan dalam menjaga agar proses penuntutan berjalan objektif, profesional, dan tidak menimbulkan risiko putusan pidana yang didasarkan pada penilaian subjektif semata. Tuh dengerin tuh. Jadi pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah, Ri. Alat bukti yang sah itu, Ri, bagaimana mendapatkannya, bagaimana memperolehnya, bagaimana membungkusnya, bagaimana menyajikannya. Kalau alat bukti elektronik itu bagaimana, kalau alat bukti surat bagaimana, itu namanya alat bukti yang sah. Kalau asal-asal ada di pengadilan tiba-tiba muncul, tiba-tiba dituangkan, itu namanya tidak sah. Ya jangan sakarepe dhewe. Ngono lho, Kim. Ya itu makanya Mr. Z, saya kan melihatnya kan seharusnya nih ya. Kalau ini menurut pandangan saya Mr. Z, seharusnya kenapa saya masih yakin kemarin tuh sama hakim karena oke gitu kan, karena kasus ini sudah dikonsumsi publik. Jadi barang bukti, alat bukti sekecil apapun itu dihadirkan, diperlihatkan di depan kita semua ini kan. Diperlihatkan, disajikan ya kan. Saya pikir kemarin hakim kalau sesuai dengan itu tadi yang dibacain sama Bang Ai, seharusnya ini kan ditolak semua ini. Seharusnya ditolak. Dan sebetulnya sudah runtuh tuh dengan pledoinya dari kuasa hukum Ririn, dari Pak Tony dan Pak Jerry. Itu sudah runtuh semua gitu kan. Semuanya yang sudah dihadirkan ini. Tapi faktanya kok hakim bisa gitu. Bisa memutuskan. Justru malah ya itu tadi alat bukti, barang bukti yang dihadirkan, yang susulan-susulan, dia mampu itu di penglihatannya itu sah gitu. Kan aneh. Iya, makanya kita ini selalu mengatakan kalau pendekatannya hakim menggunakan pendekatan yang normatif. Yang tadi ini saya bacakan ini semua normatif. Mr. Z pendekatannya adalah pendekatan normatif berdasarkan dengan ini ya, apa yang ada di ini, fakta, data, dan realita. Itu normatif. Kalau normatif, hakim akan berpedoman pada, kan begitu ya kan, 244 ayat 1 bunyinya, jika, ayat 1 nih ya, jika ya hakim memandang nih, ini bahasanya saya nggak terlalu ini, tapi pemahamannya begini, jika hakim memandang bahwa dakwaan jaksa terbukti, maka hakim akan menjatuhkan pidana. Itu ayat 1. Ayat 2, ini tadi yang kalau normatif.
jika hakim memandang bahwa jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya, maka hakim akan membebaskan. Gitu. Tetapi itu kalau pendekatan normatif, tif. Ya seharusnya dikesampingkan semua barang bukti yang sudah dihadirkan oleh pihak JPU kemarin ini, seharusnya kan, Mr. J. Nah, masalahnya pendekatannya bukan pendekatan normatif. Iya, Pendekatannya justru sentimen negatif. Tif. Kalau sudah sentimen negatif yang dikedepankan, maka aku tidak bisa mengukur. Kalau tidak bisa mengukur, ya mbuh ora reti. Ti. Aduh, piye toh? Kem. berarti kan patokannya gini, Mr. J. Apabila satu kasus itu sudah sampai P21, sudah dituntut, itu wajib berarti ya. Wajib dihukum itu. Nah, kalau saya nggak gitu, kalau aku jadi hakimnya, maka ini ora jelas kabeh. Dok, keluarkan semua itu, ulangi lagi dari awal. Kalau aku loh ya, karena setahu aku, urut-urutannya itu nggak begitu, tuh. Harus sesuai dengan prosedur, dur. Aduh, ini hakimnya kalau nonton ini jengkel banget sama saya. Kurang ajar sekali itu Mister Z, itu bahaya itu orang itu. Jadi Harus- jadi gini Mr. J. Hai. Saya ada melihat itu yang namanya siapa tadi yang Mr. J tulis tadi itu Hakim Agung Ahmad apa? Hakim Agung Gung. Ahmad apa tadi yang pertama tadi Mr. J waktu baru apa? Bentar. Sutio. Ya ini. Saya tampilkan. Kan. Saya tampilkan. Kan. Ini komandannya hakim nih. Kalau hakim macam-macam nih komandanmu di belakangku nih, Kim. Yang ini kah? Dr. HAS Bujo Harsoyo, Hakim Agung Kamar Pidana pada MARI dan Dapala kontributor. Tadi yang tadi Hakim Agung Ahmad Sutio dalam pandangan memaknai kuhab baru Mr. J. Ahmad apa tadi yang pertama tadi Mr. J apa? Tenang dulu. Nih. Ahmad Setio ya. Hakim Agung Ahmad Setio. Nah, jadi saya lihat itu di salah satu video PT-nya itu Mr. J kan tentang dia sidang dia sebagai hakim dalam tindak pidana narkotika Mr. J kan. Nah, dia urai dia apa ini bahasannya apa namanya saksi apa ya penangkap ya pihak kepolisian Mr. J kan disuruh berdiri ternyata tidak mungkin ini satu orang ini bisa menjatuhkan kalian katanya. Periksa lagi handphone. Ternyata handphone itu WA-nya dia ditangkap jam 7, WA-nya jam 19, jam 7 malam. Artinya kan ditangkap duluan baru ada WA Mr. J. Dia amati itu Mr. J. Akhirnya dia bebaskan ini apa ini? Terdakwa itu Mr. J. Nah. Itu yang bener. Kalau tidak yakin jangan dipaksakan untuk menghukum Itu maksudnya apa, Mister? Dia ada kamar pidana tadi. Pengertian konsep di sini pokoknya kamar pidana itu ning kono itu ada hakim agung bidang ini, bidang bidangnya. agung bidang perdata, hakim agung bidang korupsi, hakim agung bidang pertanahan, hakim agung bidang pernikahan, hakim agung bidang warisan, hakim bidang macam-macam lah. Begitu loh. Tuh. Teman-teman, ini aku sebenarnya rodo-rodo apa? Rodo-rodo
menilai gitu loh. Ini kok sampai begini gitu loh ya. Sampai begini gitu. Padahal ini sebenarnya kalau kok nggak yakin, kalau yakin buktinya apa, kalau nggak yakin buktinya apa, nggak usah ngikutin tuyul-tuyul itu yang apa itu demo nggak jelas begitu kok. Ini loh yang penting itu kan fakta. Lah malah dijadikan sebagai sumber pertimbangan itu kan repot, pot. Bagaimana, Ri? Repot nggak, Ri? Sangat-sangat repot, Mr. J. Coba disapa itu, kakakmu tuh disapa, jangan sampai dia tidur, dur. Selamat malam, Bang Kopi Pahit, hit. Selamat malam. Sebelahnya lagi. Kalau udah ngomongin kamar, cepet ini nyambungnya. Jadi kalau Anda bilang ya, orang-orang yang nggak katanya mengawal ya, mengikuti, tapi tidak melihat kejanggalan-kejanggalan ini aneh. Dia ngikut siapa gitu loh. Jadi komal ini. Iya, dia ngikut siapa patokannya itu. Jadi gini, Bang Kopi Hubungannya Pahit, itu. kita tidak bisa menyalahkan sebagian dari teman-teman netizen. Karena memang framingnya itu memang sudah sangat-sangat luar biasa dibungkusnya. Jadi bagi yang tidak mengerti sama sekali, dan itu tadi bedanya kalau yang mau belajar, ada yang mereka menerima mentah-mentah gitu loh. Mereka terima saja gitu loh. Dia gini Bang Ari, rata-rata dia tidak bagaimana mempelajari prosesnya Bang Ari. Ya, Step satu persatu sehingga dia ujungnya aja yang tahu dia kan begitu. Pada akhirnya ya nggak tahu dia bagaimana kan. Karena Yang tadi prosesnya itu kan bagaimana seharusnya penyidikan itu kan begitu kan. ya makanya kan yang saya bilang Bang Blibli, makanya seharusnya dari pihak penyidik itu, dari pihak kepolisian itu biasanya habis ditangkap handphone diambil. Sudah handphone diambil, pasti ada penyelidikan. Ada yang namanya pengembangan. Kan ini Iya. semuanya yang kita dengarkan di luar-luar ini belakangan akhir-akhir ini kan yang dari awal sudah keluar sebetulnya berhubung viral, ya kan? Itu kan mereka orang-orang itu dipanggil loh, sama dari pihak penyidik itu dipanggilin satu-satu. Dan saya baru tahu kalau salah satu HP barang bukti itu HP-nya Evan. Seharusnya dari HP Evan aja bisa dicari tuh titiknya tuh. HP korban ini ada di mana? Artinya gini Bang Ari, ketika tadi orang mencoba ini sudah benar, berarti kan dia tidak memahami proses itu loh, proses Iya, penyidikan, benar. proses di macam mana P21 itu sampai dakwaan, sampai kepada alat bukti, bagaimana menghadirkan alat bukti, kan itu yang dia tidak pahami kan, makanya udah pas itu kata dia kan. Iya, sampai katanya Tapi kalau dia junjungan. memahami itu, maka dia akan bersumber kepada KUHAP, kan itu dia. Karena narasumbernya nggak memberikan yang benar. nah itu. Jadi beda narasumber. Yang didengarkan itu kita beda narasumber, jadi beda pemikiran gitu loh. Dan ini keluarga korban juga sudah terima loh dengan keputusan hakim. Saya udah nggak mau berdebat lagi untuk masalah itu. Keluarga korban juga keluarga korban yang mana? Tuh kata Mas Panji tuh, Evan nggak boleh balik berhari-hari. Benar, 6 hari atau 7 hari di situ. 1 minggu Evan itu. Seharusnya kan bisa dilihat tuh dari situ, ya Jadi kan? dari keterangan Evan tuh dikorek-korek, muncullah 2 orang itu. Bisa lagi dari keterangannya Ibu Teti. Kalau mau dilihat lagi keterangan Bu Teti, ada nggak berkesesuaian dengan fakta yang ada di TKP? Oh, ternyata ada Aqua, ada 4 biji. Ya kan? Ada sidik jari, 25 sidik jari. Dilihat lagi dari CCTV. Oh, CCTV ada ini walaupun sudah diakui itu Prio. Seharusnya hakim aja bisa melihat loh, kita aja bisa melihat bahwa itu bukan Ririn, bukan Prio. Ada puntung rokok, Ring. Nah, ada puntung rokok. Ada banyak bener, Bang, kalau misalkan memang mau bener-bener. Coba dibangunkan dulu itu jelita. Kayaknya aneh nih. Kavia di mana sih, di Depok apa masih balik lagi di ini dia? Jepang udah tidur jam 9. Hadir, dir. Gak yakin, kin. Gak yakin, kin. 10 menit lagi turun. Harus diajak ngobrol ini Mbak Pini, Mr. Ji, Bang Ari.
Ya, Kalau jadi nggak kan dia nggak mau itu tidur. Bang, gitu loh. Kalau mau keterangan dari ada yang katanya, sekarang kan buktinya aja saksi-saksi aja udah nggak ada nih, pada ngilang semua. Yang saksi yang jual toko Madura sekarang udah buka koperasi merah putih, Hmm. ya kan? Tukang sapu, jangan-jangan udah dikasih toko modal untuk buka toko sapu. Pu, pu, pu. Nah, ada lagi Bang Ari, itu kan saya buatin VT ya tentang itu, saya ngambil cuplikan dari potongan-potongan video dari pemberita nasional ya. Saya dapat itu. Yang ada orang tua itu. Iya. Dia siapa? Ya Nah, itu siapa? ada yang komen Bang Ari bahwa yang mengatakan itu Pak Taryono, orang yang tinggal di mes belakang itu. Loh, kenapa dia ada di situ? Kepentingannya apa pada saat olah TKP? Jadi pertanyaan kan? Kalau kalau yang janggal-janggal itu kan sudah di kepala kita semuanya itu kan. Iya Bang. Nggak bisa kita apa lagi. Udah yang Tapi kan jelasnya orang nggak tadi seperti kita. bahasa Orang, Mister J tadi kan udah disebut Mister J. Janggal nggak janggal selesai. Kan itu kan. orang nggak seperti kita melihat kasus ini. Nah, Aneh. itu dia tadi Bang Kopi Pahit. Kenapa orang nggak bisa melihat seperti itu? Karena mereka tidak memahami prosesnya. Istilahnya begini Bang Kopi Pahit. Kalau kalau ngambil air wudhu itu kita dari mana duluan? Wajah, contoh kan, baru ke tangan. Nah, jadi mereka tidak paham itu. Mungkin dari kaki bisa, yang penting wudhu. Kan itu jadi masalah kan? Itu jadi masalah. Jadi kalau memahami tentang prosesnya itu, ya pasti pasti mereka akan lihat itu kejanggalan-kejanggalan. Gitu dia Bang Kopi Pahit. Ya, makanya dari awal ya seharusnya itu nggak ada kesulitan itu kan. Bahwa memang kasus ini memang mau dibuatnya ya mau dibuat melenceng kayak Jadi gini banyak dari emak-emak awal. ya, banyak emak-emak yang mengikuti ini, mayoritas tidak mau ribet kan, ngambil kesimpulan aja dia. Iya, makanya itu kalau misalkan mau dari awal mau kita kulitin juga, ya memang udah salah karena udah Pak Tony udah muncul, makanya gelabakan, makanya ada skenario baru, adanya lokus baru, itu disesuaikan dari situ aja kita sudah bisa melihat. Walaupun itu bisa dikatakan mereka itu Prio itu jujur pengakuannya, coba dibandingin gitu loh dengan pengakuan awal lebih natural mana. Kan seharusnya dari situ kita udah bisa menilai gitu kan. Tapi karena sudah yang saya bilang tadi framingnya sudah dibungkus dengan sedemikian rupa rapihnya, makanya ya kita berbeda pandangan mulai terpecah lah karena adanya skenario baru. Kalau kita yang sudah paham dengan hukum di Indonesia ya seperti ini gitu kan. Dan kita sudah nggak ini lagi, sudah justru, ini udah permainan. Lokus sudah pindah, barang bukti Palu saja yang sudah berbulan-bulan aja hilang tiba-tiba dari sungai, tiba-tiba kok ada di got. Sebenarnya gini deh Bang Hari, ya terhadap netizen ya. Dia masuk ke Komal A, ke Komal B, ke Komal C. Kalau dia mempelajari proses yang paling utama Bang Hari, pasti dia akan memahami bagaimana ini sebenarnya permasalahan. Namun kan yang kita lihat itu kan bukan prosesnya itu yang mereka mencoba mempelajarinya kan. Iya. Itu dia Hanya endingnya aja. sehingga yang hadir itu bukan daripada proses itu, tapi keyakinan dia, oh ini begini kan, begitu yang dilakukan kan. Iya. Kalau proses itu kan harus menuju kemana setelah kita mencapai proses kan pada dasarnya ke KUHAP kan, begitu ya Mister J ya, ke KUHAP lari ya Mister J ya, ke KUHAP. Nah, itu karena dasar daripada penegakan hukum itu baik polisi baik kejaksaan pasti ke KUHAP larinya. Ya makanya kalau dari awal tuh ada pengembangan tuh, udah sangat-sangat luar biasa nih Bang, udah sangat terang benderang gitu loh. Walaupun CCTV itu katanya didapatkan dengan sepotong-sepotong, ya ternyata masih ada CCTV yang sisa-sisanya yang berkeliaran jadi VT-VT ini. Dari situ aja kalau misalkan dikerjain dengan benar ya. Makanya saya bilang netizen itu ada yang pintar kita ini. Dengan teknologi mereka belajar. Ini bisa lo diterangin yang gelap. Yang jauh bisa dideketin, yang terang bisa digelepin. Yang gelap bisa diterangin. Seharusnya kan dengan fasilitas yang sudah disediakan sama pemerintah sama negara kan bisa seharusnya. Justru lebih ini lagi. Kalau itu Bang Ari, itu terlebih daripada apa yang keyakinan hakim. Kalau dianggapnya itu sebenarnya tidak jelas, ya sudah. Itu kembali kepada hakim. Tunggu, Ya kan? tunggu.
Tunggu dulu ya. Ini ada pertanyaan di bawah nih dari Queen ya. Saya bacakan ya, Mr. J. Ya, Untuk melawan putusan hakim di tingkat banding, PH mengacu ke pasal berapa biar lebih tepat, Mr. J? nah, kan yang ditanya PH kan? Ini kan yang ditanya ini, untuk melawan putusan hakim di tingkat banding, PH mengacu ke pasal berapa? Saya tapping tuh. Itu pasalnya dari 235, 237, 238, 244. Nanti saya jelaskan itu. Tapi di sini bertanya lagi Mr. Z, kalau memakai pasal 67 KUHP gimana? Itu urusannya jaksa. Jadi kalau tadi pasal apa namanya terkait dengan banding, PH bagaimana? Kalau PH bagaimana? Itu tadi pasalnya. Tapi kalau sekarang mengatakan kalau pakai pasal 67 bagaimana? Nah, itu kan urusannya jaksa. Beda lagi jadi pertanyaannya. Jadi kalau satu-satu ya bisa. Kalau yang kaitannya dengan 67 itu jaksa punya kewajiban untuk membuat tuntutan, menuntut. Nah, itu perkara itu. Tapi kalau tadi pertanyaannya di awal terkait dengan apa yang PH lakukan, yaitu tadi mempertanyakan pasal 235. Apa itu? Tentang alat bukti. Apa itu alat bukti? Ada saksi, ada ahli, ada surat, ada keterangan terdakwa, ada barang bukti, ada bukti elektronik, ada apa itu? Ada pengamatan hakim, kemudian ada habis itu ada hal-hal lain. Nah, itu. Nah, sekarang kita pertanyakan tuh pengamatan hakim. Pengamatan hakim tadi saya sudah bahas. Bukti elektronik. Kalau bukti elektronik kaitannya di mana? Di pasal 238. Pasal 238 itu bunyinya yang elektronik ya, ahli wajib hadir. Ahli wajib hadir dalam proses persidangan dan menjelaskan apa yang menjadi keahliannya. Kalau nggak hadir maka itulah yang menjadi bahan PH. Kemudian ada di pasal 237, pasal 237 ayat 5. Bunyinya hakim dalam mengambil keputusan itu berdasarkan apa? Atas keterangan dari saksi. Saksi apa? Saksi yang berkesesuaian dengan saksi lain. Saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti harus mengamati terkait dengan keterangan saksi sebelum sidang, pada saat sidang. Bagaimana saksi sebelum sidang? Bagaimana saksi setelah sidang? Terus ke pasal 244. Pasal 244 ayat 1 mengatakan bahwa hakim, nah kan gitu, melihat, memandang itu, jika dakwaan jaksa dapat dibuktikan, maka hakim akan memvonis atau mempidana. Itu kalau dapat dibuktikan. Bagaimana ayat 2-nya? Ayat 2 mengatakan bahwa menurut hakim, jika dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan, maka hakim wajib membebaskan. Itu sebenarnya yang jadi pedoman. Ngono loh. Teng. Gitu ya, sudah terjawab sebenarnya ya, sudah terjawab. Nah, kalau ke pasal-pasal lain itu kewenangan dari JPU. Kalau kewenangan JPU, pertanyaannya gak podo. Soalnya pertanyaannya tadi Queen mengatakan bahwa bagaimana langkah-langkah PH. Kalau langkah-langkah PH ya pakai itu tadi. Begitu Mbak Queen. Artinya Mr. J, tentang banding ini berarti PH itu bagaimana dia mengkanter daripada pertimbangan hakim, Mr. J ya? Iya benar. Ya Mr. J. Terima kasih Mr. J. Semua pertimbangan hakim yang ada di dalam putusan itu harus menjadi sorotan daripada PH. Contoh, hakim nih ngapain nih? Berdasarkan apa nih? Berdasarkan keterangan dari. Contoh ya, ini contoh ya teman-teman ya. Sambil tap-tap layar lah teman-teman. Cuma mendeleng tok tapi gak tap-tap layar kan gak enak. Hakim, contoh ya. Aku kan gak baca nih. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Sela melalui handphone bla 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 bla,
itu handphone harus dibuktikan bunyi handphonenya dengan nomor berapa, itu baru bukti nyata. Tapi kalau hanya berdasarkan sela, berdasarkan prio, berdasarkan itu menimbulkan pertanyaan, itu. Jadi semua pertimbangan menimbang bahwa, baca dulu apa ini pertimbangannya. Menimbang bahwa sebagaimana tertulis dalam bukti digital forensik bahwa yang bersangkutan memikul benda itu adalah dimaknai mayat. Nah, itu keliru. Namanya subjektif. Ahlinya bilang benda, tapi hakimnya bilang mayat. Hakimnya harus bertaubat, Tapi itulah dibantah lah itu Mr. J ya. Dibantah habis lah itu ya. Dengan Iya, harus dibantah dan itu nanti ya minimal ada inilah. Kalau tidak dibantah gimana? Dan memang kalau dari ini mohon maaf ya, kalau memang dari pengakuannya Ririn ya memang alat bukti keyakinan, pandangan itu harus dibantah karena pria itu meyakini bahwa handphone saya itu ada. Handphone saya lah yang bisa membuktikan keberadaan saya. Kalau ingin membuktikan keberadaan saya dan saya tidak melakukan, handphone saya itu tunjukkan dulu nomornya, bukan nomor yang baru. Karena sejatinya, tadi Ari sudah bilang, sejatinya nomorku tuh ada di situ. Kalau nomorku ada di situ, kemudian ada terus ganti nomor baru, ya saya tidak tahu. Kan begitu. Sedangkan sudah dijelaskan itu sama si Evan itu, Mr. Z. Itu bahwa nomor Ririn itu 3. banyak kali celahnya Mr. J ya yang bisa dibantah Mr. J ya. Banyak Bang Bli, tapi kembali lagi ya Bang Bli. Mr. J, Kembali lagi. bukan hanya Hakimnya lagi nanti dibanding juga. Mr. J, bukan hanya HP korban dan pelaku menurut saya, tapi saksi-saksi yang dipanggil. Kamu tuh membantah saya. Aku tuh tadi nyontoh kalau pertimbangan itu contohnya begitu, nomor HP dibantahnya gitu. Kemudian pertimbangan apa lagi dibantah lagi. Maksudnya kayak ngono loh, Pak. Ya, benar. Tapi kan ini aneh, saksi-saksi itu. Makanya saya bilang bukan hanya HP dan HP dua korban itu kan, korban dan pelaku. Tapi saksi-saksi itu diambil itu sidik jari, tes DNA. HP mereka ada di mana pada saat jam kejadian itu, menurut saya. Bener sampai itu. Seharusnya. Itu makanya tadi sudah dibacakan di sini. Kan tadi sudah jelas dibacakan ini di belakang saya ini. Kalau aku salah, berarti yang salah di belakang saya. Kalau belakang saya salah ini adalah sidang apa tadi? Kaji. Ya kan? Nah, itu tadi Bang Ae tak suruh jangan dihapus dulu. Nah, teman-teman semua baca ini. Ini dibaca, dijadikan VT. Jadikan VT ini kaji sudah begini, tapi faktanya kok di sini begini, gitu loh. Tapi putusan MK itu Mr. J. Tanggal berapa Mr. J? Coba diperbesar Mr. J, diperbesar, aku men-screenshot. Maksudnya putusan MK ini Mr. J, apa yang baru ini apa sebelum putusan sidang Pauman ini Mr. J? Sebelum putusan ini, Sebelum putusan ya? Iya. Belum, jauh sebelum nih. Sebelum jauh kasus ini. Ini kan sidang MK. Sidang MK ini kan saya baca. Teman-teman boleh kok browsing lewat handphone boleh. Oh, Udah Mr. J, makasih. 8 Juli itu ya? Oh. Kelewat kali Mr. J ya. Putusan MK dimaknai berbeda Mr. J ya. Makanya begini saya bilang nih teman-teman. Teman-teman screenshot ini terus judulnya kamu ketik di handphone itu. Di Google itu. Kejagung sebut aturan pengamatan hakim konstitusional sepanjang dimaknai terbatas. Ingat itu, terbatas. Makanya muncul tadi paragraf 1, paragraf 2 yang dibacakan oleh Bang Ai. Coba baca lagi Bang Ai.
Memang biar harus diulang-ulang teman-teman ya, harus diulang-ulang. Yang mana, Mister? Paragraf kedua, teman-teman simak baik-baik teman-teman. Pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari apa yang benar-benar dilihat, didengar, dan dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim serta dituangkan secara jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan. Oke, artinya apa tuh ya? Pengamatan hakim, ya, pengamatan hakim tidak boleh nih ya, pengamatan hakim adalah penilaian hakim yang bersumber dari yang benar-benar dilihat. Ini ya, dilihat dari persidangan itu yang saling berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah yang memberikan keyakinan hakim. Nah, masalahnya saya tadi kan tanya di awal-awal, saya pancing tuh, yakin dulu atau sah dulu. Ternyata harus sah dulu. Bukti-bukti yang dihadirkan itu harus sah dulu, sehingga dari sah itu diamati. Diamati baru menimbulkan keyakinan. Bukan yakin dulu baru mengamati, ya itu repot. Barang buktinya itu ada dulu dan sah, baru diamati. Setelah diamati, baru muncul keyakinan. Sama dengan kalau kita dilihat wanita itu, kalau laki-laki lihat wanita, amati dulu wajahnya, bohainya. Kemudian itu bukti dulu, amati. Setelah diamati, wah mantap nih, masih sendiri nih. Yakinlah kita nih. Yakin. Baru menimbulkan keyakinan. Ini ada yang kita amati, bagus, bohai, single, ya kan? Dibuktikan dengan KTP misalnya. Itu sah. Pengamatan itu menimbulkan keyakinan. Keyakinan itu baru mengambil keputusan. Kan ngono. Jangan yakin dulu cewek itu akan cantik, ceweknya belum datang. Lah terus piye toh bro? Halo, Sagus. Saya mau ngomong dikit Mr. J tentang rekonstruksi. Jadi ada 90 adegan itu ya. Itu kan dimulai dari tanggal 27, 28, 29 tuh. Rekonstruksi di TKP rumah ini ya. Belum ada yang di toko-toko itu. Itu dilakukan tanggal 11 sampai 12 November itu ya. Di lapangan tenis apa lapangan apa itu punya Polres. Punya Polres apa punya Polres kayaknya itu. Lapangan futsal. Itu yang pertama ditanya wartawan siapa yang memulai itu. Ternyata Prio Mr. J. Adegan pertama itu. Jadi banyak peran-peranan adegan sebelah adegan itu dilakukan oleh Prio. Endingnya yang nenggelamin bayi itu. Itu Mr. J. Oke. Itu kapan itu dilakukan? Tanggal apa rekonstruksinya? Ya. Tanggal 11 November. Soalnya pemberitaan itu 12. Pemberitaannya berarti kan kemarin itu. Soalnya ada saya lihat keterangan deskripsinya itu. Kalau saya baca berita itu kan ya mau di YouTube mau apa, saya lihat deskripsinya. Biasanya media itu menuliskan dilakukan tanggal sekian. Nah itu patokan saya di situ. Oke, pelan-pelan. Kalau ngomong jangan ngember terus, pelan-pelan dulu. Tanggal berapa tadi? Tanggal 11. Oke, kalau itu ya ini mohon maaf ya, kalau itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk formalitas supaya memenuhi permintaan jaksa itu. Karena kalau untuk proses penyelidikan atau proses penyidikan harusnya dilakukan di awal-awal. Kenapa dilakukan di awal-awal? Agar kita yakin sebelum mengurai kasus ini, bagaimana dia mempraktekkan. Kalau sudah mempraktekkan, lancar prakteknya, baru enak. Tapi kalau prakteknya aja asal-asalan, kemudian diambil kesimpulan, tahu nggak, rekonstruksi itu sebagian kecil yang digunakan, tapi sebagian yang lain tidak sama. Contoh, memukul berganti-gantian di dalam rekonstruksi
tidak laku pada saat dijadikan dakwaan itu. Mm-mm. Yang diambil justru yang terakhir, yang menenggelamkan Bazi. Betul atau tidak? Betul. Nah, rekonstruksi itu tidak dilakukan pada tempat yang sebenarnya. Kalau dilakukan di tempat sebenarnya, kemungkinan saya bilang ini, kamu ada di mana? Misalnya nih contoh aja Ririn ya. Ririn, kamu ada di mana? Kalau nih mohon maaf ya, kalau Ririn tidak tahu dalamnya rumah itu, Ririn pasti bingung. Mm-mm. Rumah lo ini katanya kan di dekat dapur mesin cuci. Kalau Ririn pernah melakukan menyeret-nyeret mayat itu ke dapur dekat mesin cuci, mungkin lancar perbuatannya. Tapi kalau dipraktekkan tapi dia bingung mau kemana ini, artinya apa? Artinya dia tidak ada di situ. Paham ya? Nah, masalahnya ketika dilakukan di tempat terbuka, apalagi dalam kondisi luka yang demikian itu, bisa saja lah terserah lo lah bodoh amat gitu. Saya melakukan hal seperti itu, orang tidak dalam keadaan tertekan. Kenapa? Supaya mengalir. Karena itu yang kita butuhkan. Tapi kalau kamu begini ya, iya Pak. Kamu begitu ya, alah pokoknya tulis saya Pak. Repot Pak kalau begitu Pak. Jadinya begini, akhirnya disangkali semua. Dan itu yang menyangkali adalah Priyo sendiri. Itu bukan karena ngomong, bukan nih. Mr. J bukan ngomong sembarang dah. Itu berdasarkan fakta persidangan. Mau dibantah, nggak bisa mau dibantah. Itu kan fakta persidangan. Yang membantah itu kan Priyo. Lah kenapa kok sampean malah diam saja ini saya ngomong ini? Harusnya sampean bantah. Ya benar, Mr. D. Jadi gini, Heri Riang waktu di KDM memberikan informasi yang salah bahwa kedua orang itu katanya tidak apa-apa, normal, tidak ada ditembak-tembak itu katanya gitu. Saya lihat ternyata saya cari videonya, kencet mereka itu dua udah. Karena Itu kan ada itu. karena tidak menggunakan mata hati, menggunakan mata dengkul. Sampai bantah-bantahan sama KDM itu. Kenapa? Oh ya, Tony mungkin lebih pintar katanya gitu. Ya pintar boleh katanya, asal jangan nyudutin instansi lain. Lah instansi lain itu siapa? Mereka ini sama-sama aparat penegak hukum. Ya wajar dong saling mengkoreksi kan. Oke, diam dulu Kopi Pahit. Kita sapa dulu, ini ada Mas Agus. Halo Mas Agus, selamat pagi. Selamat malam, Mr. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bang Ai, Bang Bibli, Warung Kopi, Bang Kopi Pahit, Bang Ari Porong nih. Waalaikumsalam Mas Agus. Ya, Agus. saya baru masuk juga ini. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi Mr. Ji terkait yang pasal 235 itu di KUHP itu. Antara fakta persidangan kan itu jelas. Pertama, WA di logout, berarti kan Ririn itu bisa membantah gitu kan. Kemudian ahli digital forensik, tidak ada siapa yang mau menjelaskan. TKP yang baru juga itu tidak ada. Itu saya lihat di pasal 235 seperti itu. Ketika di ayat 5 saya lihat hakim harusnya tidak bisa membuat kesimpulan karena tidak bisa meyakinkan dengan fakta-fakta tersebut. Ini kok berani ngambil resiko? Itu aja pertanyaan saya dari kemarin. Ini hakim berani sekali ngambil resiko. Makanya apakah hakim tidak sanggup atau melempar ke yang lebih tinggi? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, makanya di sini bunyi nih, Pak. Nyambung dengan apa yang ada di belakang saya ini. Teman-teman, ini penting, di belakang saya ini penting, tidak boleh hilang ini. Kopi Pahit kalau mau ngambil referensi ya di sini ini. Ini baru satu sisi. Kebetulan putusan hakim itu berdasarkan, paling banyak itu berdasarkan dari pengamatan hakim. Nah, pengamatan hakim bunyinya seperti ini, Pak. Dengan demikian, sejalan dengan kepentingan kejaksaan dalam menjaga agar proses penuntutan berjalan objektif, profesional, dan tidak menimbulkan resiko putusan pidana. Kenapa hakim mengatakan, tadi Bapak bilang ini putusan beresiko? Iya benar. Karena tadi hanya begini nih. Pengamatan hakim tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk membuktikan unsur tindak pidana.
Jangan hanya mengamati sudah bilang, oh pasti dia. Nggak boleh. Harus dibuktikan dulu. Apa ya dasarnya dia? Kan begitu. Oh CCTV. Betul. CCTV ini ada nggak yang mengatakan bahwa CCTV ini berarti harus berhubungan dengan ahli? Ada nggak bunyi ahlinya? Kan begitu cara pandangnya. Bukan menyimpulkan sendiri seperti yang terjadi ini. Begitu. Kem, kem, kem. Ya, itu berani sekali ngambil resiko ini hakim ini. Itu sih. Iya. Karena ini sudah menjadi ini bahan apa ya? Judi dalam gugatan loh ini. Ya, ini dalam gugatan ini. Tuh. Ini kita bacakan ini ya, supaya apa ini? Ini saya baca dulu. Sekretaris Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Didik Farhan Ali Sahdi menerangkan bahwa berdasarkan teori kepastian hukum, due process of law, fair trial, equality of arm, teori pembuktian pidana, kebenaran material, legal reasoning, serta perbandingan konsep keyakinan hakim di beberapa negara. Kejaksaan Agung berpandangan bahwa frasa pengamatan hakim tetap dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai secara terbatas. Tuh. Jangan terus ini pengamatan hakim, ini pengamatan hakim. Jadi kalau begitu subjektif. Pengamatan hakim itu berdasarkan apa? Sudah dijelaskan tadi. Pengamatan hakim itu harus benar-benar yang dilihat, didengar, atau dialami oleh hakim secara objektif terhadap fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan dan saling berkesesuaian dengan alat bukti lain yang sah dan memberikan keyakinan bagi hakim. Udah, kalau nggak yakin, ada pasalnya. Kalau menimbulkan keyakinan, buktikan dulu alat buktinya. Kan ngono loh. Iya betul, Mr. Ji. Ya, terima kasih. Mr. Ji, mau nanya Mr. Ji, kenapa dua terdakwa itu tidak perapit, Mr. Ji? Perapit itu kan pengacara itu, Pak. Sing harap diperapit sopo, sing harap perapit sopo. Pengacara gelem ora. Sampai itu tak kono ngono piye. Lah kowe perapit kan ya ono tradisional. Kalau mau dari awal lah Bang Kopi. Jadi Kalau mau bukan tapi- suatu keharusan ya, itu harus yang mau berkeinginan caranya mau apa enggak ya. Kalau ketemu Pak Tony dari awal ya pasti perapit. Kalau kayak PG ini pasti perapit pasti kalau ketemu dari awal. Rapid itu Bang Kopi Pahit sebelum P21 masih dalam Iya. pendidikan. Iya, paham saya. Masalahnya kan bukan Pak Tony dari awal dia megang kan. Nah kan Kurang kalau dewek. jadi kan sebenarnya udah bisa dijawab ya kenapa enggak itu ya, cuman penasaran aja karena dia kan pengacara Kapolres kan ini kan. Akan Kapol. banyak bertentangan dengan penyidikan Masalah Kapolres. senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Ngomong kok terus-terusan. Ngomong itu ada tap gitu. Jangan ada Ini lagi gua dia udah 3 kali ngopi loh. Semangat. dengerin supaya nggak salah. Bedakan Polres dengan Kapolres. Kamu bilang Kapolres itu orangnya. Nggak paham. Dah, kalau Pak, apa kamu ucapkan? Diralat. Pengacara Polres. Iya Susah. Polres. Susah kalau dikasih tahu bilang paham. Tapi Bisa juga Kapolres kantor kan. iso ngono ya bolo ya. Salah guzu lho. Ya baru ini. Ya ngerti paham lah Mr. J. Namanya manusia tinggal dan sempurna aja Mr. J. Saya mau sempurnakan tadi, tapi kan ngomong terus jadi nggak bisa dipotong gitu loh. Oke ya, mana tadi Prof. Imran tadi ada minta naik kok. Begitu dinaikin kok malah
nggak muncul ya. Tuh dibilangin sama kannya kamu. Bocah tua nakal tuh, rasain lo. Teman-teman, kopi pahit ini nakal nggak teman-teman? Saya aja jawab saya. Biar yang jawab para netizen. Nakal nggak ini? Kalau saya sih selalu bilang nakal, kal, gitu. Enggak. Apa jelas itu? Ada tulisannya itu NAKAL. Tuh. Rasain loh. Rasain. Teman-teman yang sudah follow tolong di-unfollow lagi tuh. Jadi provokator, aduh. Tolong teman-teman. Gini. Kok jadi provokator suruh unfollow, aduh. Teman-teman, kalau perlu follow ya, follow langsung diblokir teman-teman. Pekerjaan saya itu lagi nyeleksi pengikut itu, Mr. Ji. Kalau nggak ada fotonya, blokir. Kalau misalnya pengikutnya itu cuman 10 di bawah 10 orang, saya blokir. Itu kerjaan saya itu, karena kuman-kuman itu. Jadi mengikuti itu cuman pengen jadi buzzer. Terus nggak ada PT. Lo ngapain di privasi, ngapain lo privasi? Kalau lo mau berteman sama gua, ayo terbuka, lu siapa gitu. Iya, betul. Jangan privasi. Betul sekali. Berarti lo itu memang cuma mau jadi buser aja. Untuk apa lo jadi buser? Dibayar berapa? Jadi buser katanya kan. Buser apa buzzer. Buser apa buser apa-apalah. Itulah istilahnya. Teman-teman harap maklum ya. Jadi susah kadang-kadang suka salah ngomong karena Saking semangatnya nih Bang Riporo. enggak, kadang gini Bang Bli bukan sama semangatnya. Kalau semangat itu laki-laki itu semangat itu sampai umur 70 juga masih semangat Mr. Jia kan. Cuman kalau salah ngomong harap maklum, kadang-kadang Karena suka. giginya lepas. Nah, bukan saya yang ngomong ya. Tunggu dulu, Re. Dia tadi bilang buzzer atau pusher. Buser kata dia buser Mr. Jia, buser. Ya, coba. Kalau Sesuai dengan tulisan lah. benar ya teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau soalnya daripada ke tempat lain jadi lebih rusak dia. Lebih baik di sini aja kita obati pelan-pelan ya. Sudah itu pengikutnya hilang gara-gara kompor host ini. Aduh. Ayo cerita. Disapa dulu itu ada kopi pahit itu sudah mulai nakal nih cerita. Aduh. Kan 10 menit kan. Aduh, cerita ini. Guys. Aku di kamar mandi mesti ngapain kamu di kamar mandi bawa HP? Aduh, Jatuh. keceplosan Gavia, keceplosan itu. Aduh, awas. Itu memang jujur. Gue yakin itu benar itu. Gue yakin benar itu. Takut gara-gara nanti jangan sampai dipanggil sama Mister Z bawa sekalian HP-nya begitu ya. Aduh. Oke, Re, silakan Re. Dengan apa yang sudah disampaikan tadi, pertanyaannya Pak Agus, narasinya Bang Kopi Pahit, kemudian ada juga tadi pernyataannya Bang Bli. Menurut Ari Porong, bagaimana kondisi seperti ini Ari Porong? Ya kalau kondisinya seperti ini ya sangat-sangat mengerikan sih Mr. Ji buat kita semuanya ke depannya kan. Karena kan harapan kita kan dengan apa ya? Saya kemarin yakin itu kan dengan bahwasannya kan gaji hakim sudah dinaikin nih untuk aparat-aparat penegak hukum semuanya ya kan. Dan kita berharap dari situ bahwa tidak ada lagi tuh yang namanya sogok menyogok ya kan. Tapi kalau faktanya seperti ini saya tidak bilang bahwa adanya sogok menyogok ya. Tapi lebih ke apa ya, masih yang Prof Emran bilang itu Mr. Biar masuk suara ketawa gue di dubbing itu.
Jadi kalau ini ya nggak terungkap berarti memang kuat bentengnya itu ya. Ya, jadi iya Ini gini. bikin gini, ini peningkatannya ini siapa. Oh ternyata dia takut dengan ini. Oh dia takut dengan ini gitu. Itu Ya harus gini, kita iya. telusuri itu. Ya, makanya kan tadi Sama benar. harapan kita, harapannya Bang Bli tadi ya kan, Bang Kopi Pahit. Harapannya kan bahwa ini banyak banget nih pelurunya buat Ririn. Kalau buat Ririn sangat-sangat banyak nih pelurunya. Tapi saya berharap tidak semuanya pada saat banding itu dikeluarkan. Lebih baik satu-satu saja. Nanti pada saat sudah di ujung di PK, baru tuh habis-habisan keluarin semuanya. Bukti-bukti barunya. Karena kita tetap balik lagi yang seperti Bang Kopi Pahit bilang tadi. Hukum di Indonesia ini yang punya kepentingannya siapa, berurusan dengan siapa. Yang Prof. Emran bilang yang kita takutin kan antara relasi. Itu yang kita takutkan. Ya apalagi ada duit berjalan kan buat nutupin itu. Kita nggak bisa bilang kayak gitulah karena kita tidak melihat Bang Kopi Pahit. Yang kita takutkan kita dikiranya kita menyebar isu gitu kan. Jadi ya kalau memang ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri aja kalau fakta persidangannya seperti ini gitu kan. Dan hakim masih bisa berani memutuskan gitu kan. Justru ya itu tadi ya tidak ada bedanya berarti. Nah sekarang saya mau tanya sama Mas Serdi, apakah penyidik itu dia independen sifatnya atau dia memang atas instruksi dari ini atasannya? Independen. Independen. Oh, bagus lah itu kalau gitu harus punya pendirian itu. Harus. Kalau intervensi dari atasannya, terus atasannya lagi siapa, ah itu berat itu kasus-kasus. Apalagi yang menyangkut orang yang dilindungi ini berpengaruh kan? Itu karena nggak menutup kemungkinan ada permain-permain seperti itu. Oh kamu ini, gua ada ini. Siapa lagi atasannya? Akhirnya perang warna kan? Ya. Perang warna, perang bendera, macam-macam lah dunia ini. Itu prinsip itu penyidik itu harus independen, tidak memihak. Masalahnya itu repot kalau memihak, ada memihak pelapor, memihak korban, itu jadi nggak independen itu. Makanya kalau ditanya ke saya, penyidik harus independen. Kalau ada sudah campuri dengan intervensi, lebih baik kau mundur. Iya, kalau mau menjaga integritas diri sendiri sebagai aparat penegak hukum yang digaji dan disumpah itu, sewaktu mau jadi pakai seragam itu disumpah itu. Apalagi dia menjalankan suatu tugas. Sumpah. Jangan sampai nanti mati makan sumpah. Independennya kan tergantung kasus-kasus tertentu. Hanya takut oleh pimpinan. Maka bilang kalau penegak hukum ini berdasarkan hukum, yang ditakuti bukan berdasarkan instruksi pimpinan. Benar nggak Mr. J itu? Kadang-kadang orang kerja ini takut dengan pimpinan. Aku lagi menikmati hidup ya. Mr. C lagi makan tuh Bang Kopi Pahit, jangan ditanya dulu. Ya gue juga baru dapat besek ini belum gue makan. Wih hebat, tahlilannya kapan kok tiba-tiba dapat besek aja? Gue nggak ikut tahlilan Bang Ari, jadi gue tuh ya ampun kata gue, orang udah selesai. Pas gue beli rokok ke warung gue dipanggil, itu bangbul belum dikasih kan? Emang dasar memang orang tua satu ini. Baik Bukan kata gue nggak ada nasi di rumah kan? Cocok. Ya itu namanya rezeki itu kita tidak tahu datangnya Iya. kapan. BG Ya. itu ya BG. Benar, rezeki itu dalam bentuk apapun ya. Dan Ya. Udah saya cuma ke warung, nah ke warung dipanggil kita kan. Nah, itu namanya rezeki tak terduga itu ya, yang tidak diduga-duga itu ya. ya, Ya, Bang rahasia Allah, rezeki itu rahasia Allah. Gimana Bang? Bang Ai, kenapa Bang Ai? Ya, enggak itu tadi Bang Kopi Pahit dapat MBG malam-malam tuh. Kalau itu bukan didapat, itu dia memang cari-cari itu di mana ada. Kayaknya Mister itu suka bener aja tuh kalau ngomong. kadang-kadang Mr. Gini lama-lama kayak Pak Jul loh saya perhatiin. Ini lama-lama kayak Pak Jul kontra Mr. G. semua. Pokoknya harus ririn priu. Kata orang lain. Ketawa Bang Kopi Pahit itu sepertinya membenarkan Mr. J. Pak, orang itu Pak, kalau diem itu dia mikir Pak.
Dari mana lagi aku bisa dapat nih? Nah, makanya dia sibuk tuh nyari, Pak. Makanya kalau Sambil Selip-selip rokok, Master Ji, kebetulan selip-selip warung dapat yang nyabet itu Mr. J. Ya kan? padahal orang udah bubar kan, ada orang nongkrong di situ, anaknya dipanggil, om sini ngapain? Oh iya maaf ya, saya tadi baru bangun jam 9, saya lupa gitu. Itu alibi itu. itu alasannya. Tapi aslinya lewat-lewat situ biar ditawarin. Enggak gitu Mr. J. Enggak gitu Mr. J. Sebetulnya itu acaranya jauh dari rumah dia Mr. J. Jadi dicarilah sama Bang Kopi Pahit, dicari tuh warung yang deket-deket situ. Nah, dia main udah bubar tuh. Dia main masuk ke dapur. Ini kronologinya ya, saya ceritain Mr. J. Jadi dia mampir ke dapur, masih ada sisa Kalian ini enggak? kok jahat bener. Kayak keluarga Masih Jo ada kalian. sisa enggak? Mr. Keluarga. Z, Pokoknya harus Ririn Prio. Apa itu? Mr. Z, Hai. di kasus Subang itu, ini ada hal yang boleh percaya boleh enggak ya, Mr. Z. Saksi-saksi yang memberatkan itu meninggal atu-atu, termasuk ada penyidiknya juga, Mr. Z. Ada yang meninggal mendadak di atas motor. Pak, Bang Kopi Pahit ya. Iya. Bahkan ada polisi yang besok pensiun, Mr. Ji ya. Dia kan sempat lewat itu, tapi tidak menjadi saksi dia. Meninggal juga, Mr. Ji. Itu polsek itu, anggota polsek ya, Kak Pia. Iya, anggota polsek. Ha. Itu meninggal juga. Anggota Dia kan memberi polsek, kesaksian penyidik di awal. luar. Anggota polsek yang jadi saksi satu-satu, sampai saksi-saksi itu pada satu-satu lewat, Mr. Z. Makanya Iya kan? itu si sopir angkot tiba-tiba begitu di persidangan dia ngerubah ya Pak Mule, ngerubah itunya, ngerubah kesaksian ya Pak Mule. Ada Takutan YouTuber kayak yang gitu. mau menyusul pada takut. Di Cirebon Satu-satu kasus kita nggak juga ada. sama itu kan, ada polisi yang tiba-tiba mati. Berarti dibayar cash ya, langsung ya. Bahkan kakaknya korban meninggal loh. Iya, Itu kakaknya korban. ini saya kasih tahu nih ya. Aku kan pernah kemarin kalau nggak salah bicara, jangan berdiri di atas penderitaan orang lain kalau orang itu sedang meninggal. Satu, jangan pernah menikmati tanah-tanahnya orang yang kita tidak pernah bekerja keras ya.